Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat. Walaupun dalam masa pandemi, kalian tetap harus semangat dan selalu semangat. Sehat, semangat. Baik anak-anakku, hari ini Ibu Dewi Astuti akan mengajar materi tentang teks tanggapan. Tetapi sebelumnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, hari ini apakah ada siswa yang tidak hadir? Semoga semuanya hadir ya, dan sehat semuanya. Baik, KD teks tanggapan yaitu 3.7, yaitu pertama, mengidentifikasi struktur isi, baik itu kritik, saran, pujian dari teks tanggapan. Kedua yaitu menyimpulkan teks informasi dari ujaran, pujian, teks tanggapan. Nah, apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran untuk teks tanggapan kalian harus ketahui apa saja. Tentunya pertama, mengidentifikasi informasi yang berupa kritik, pujian atau teks tanggapan. Kedua, memahami isi informasi, alasan dan logis ya dari pendukung teks tanggapan. Lalu menyimpulkan informasi teks tanggapan, baik itu pujian, kritikan. Lalu kalian bisa menelaah model-model teks tanggapan dan merancang dari teks tanggapan. Anak-anakku sekalian, kalian harus tahu dulu sebelum masuk ke dalam pendalaman jenis teks, ya, teks kebahasaannya, model-model teks, kalian harus tahu dulu. Apakah kalian tahu apa itu sih teks tanggapan? Teks tanggapan itu tentunya sering kalian dengar ya, menanggapi. Apakah kalian setuju dengan tanggapan temannya? Oh, ada yang setuju. Oh, saya tidak setuju, Bu. Ya, baik. Teks tanggapan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu tentunya harus menggunakan penyampaian bahasanya dengan bahasa yang santun dan sopan. Baik, apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan adalah berisi pendapat berupa pujian, kritikan tentang suatu hal, baik itu peristiwa, fenomena, dan apapun ya yang sifatnya bisa menjadi sebuah penilaian atau kritikan. Baik, selanjutnya kalian harus paham ya, tadi dari teks tanggapan itu pengertiannya berarti menilai, memuji, saran, kritik, pujian dari teks tanggapan itu sendiri. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja struktur teks tanggapan. Ada yang tahu? Coba, hebat. Rizky tahu? Ya. Struktur teks tanggapan, pertama, konteks. Kedua, deskripsi. Ketiga, penilaian. Nah, jenis tanggapan ini ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, pujian pernyataan keunggulan. Kedua, pernyataan persetujuan. Baik, unsur teks tanggapan harus kalian ketahui apa saja yang terdapat dalam unsur teks tanggapan. Pertama, masalah yang dikritisi. Kedua, opini. Ketiga, argumen.
Keempat, fakta. Kalian harus lebih mendalami lagi dari yang tadi Ibu sampaikan. Dari opini itu terdapat pujian, kritikan, dan saran. Sudah bisa mulai memahami anak-anakku? Nah, baik. Argumen. Apa itu argumen? Tentunya argumen itu bisa memperkuat pujian. Bisa juga memperkuat kritikan. Selanjutnya, nah ini hal yang harus kalian diperhatikan. Struktur teks tanggapan. Apa saja? Evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Nah, Ibu jelaskan apa itu struktur teksnya. Evaluasi terdapat pada bagian awal teks tanggapan kritis. Pada bagian ini, pengkritisi memberi pernyataan umum tentang apa yang akan dikritisinya. Nah, melalui bagian ini pembaca jadi tahu fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, ya. Baik, deskripsi teks. Apa itu deskripsi teks? Inti pembahasan dari teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisinya. Opini ini nanti akan memperkuat penjabaran dari fakta-fakta informasi atau data, ya. Nah, penegasan ulang. Nah, ini ada di bagian akhir atau disebut juga dengan simpulan. Penegasan ulang, ya, isinya menyampaikan simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Terkadang penulis memberikan solusi berupa saran deskripsi teks, yaitu inti pembahasan dari teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisinya. Ya, baik. Nah, ada unsur-unsur kebahasaan yang harus kalian perhatikan. Tentunya, apa saja dari unsur kebahasaan teks tanggapan kritis? Pertama, menggunakan kalimat aktif. Nah, di sini kalimat aktifnya itu ialah yang subjeknya melakukan suatu perbuatan. Seperti apa yang dijelaskan pada predikat. Maka predikatnya kalimat aktif. Kata kerjanya perba yang berimbuhan atau tidak berimbuhan awal. Contoh, orang tua harus menemani anaknya saat menonton televisi. Nah, predikat menemani. Nah, ini Ibu garis bawahi, ya. Nah, menonton itu juga kata kerja. Nah, penggunaan kata tugas ini selalu ada, selalu beriring dalam paragraf, ya. Teks tanggapan tentunya kalimatnya kompleks, ya. Tadi salah satunya ada kalimat aktif, ya. Lalu dalam KBBI kata tugas. Nah, ini tidak bisa lepas dalam paragraf, ya, teks tanggapan. Apa itu kata tugas? Menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa bergabung dengan afiks atau imbuhan dan tidak mengandung makna leksikal, ya. Sederhananya, kata tugas memiliki makna dalam kalimat, tapi tidak punya makna dalam kamus. Contoh kata tugas adalah di, ke, dari, oleh, preposisi karena, sehingga, ya, bahwa, dan konjungsi, ya, atau disebut konjungsi. Nah, partikel pun misalnya pun, lah, dan kah. Ya, baik. Nah, dalam penggunaan kalimat deskripsi, ya, deskripsi teks, di sini penggambaran dalam hal deskripsi yang bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Kalimat deskripsi dalam teks tanggapan, ya, ini biasanya terdiri dari berbagai kalimat yang menjelaskan fakta atau alasan dan juga sebuah penilaian yang disampaikan, ya. Baik anak-anakku, sudah jelas kira-kira apa yang Ibu sampaikan tadi? Ya, akan Ibu berikan contoh supaya kalian jelas, ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan secara materinya. Maka ini adalah salah satu contoh dari model teks pemodelan teks tanggapan.
Ambil saja misalnya ibu contohkan dari hasil karya dari pelukis Affandi, ya. Misalnya tanggapannya di deskripsi karyanya, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Nah, untuk menghidupkan suasana pada lukisan dihadirkan figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Nah, ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan tulisan ini istimewa. Deskripsi penilaian. Nah, di situ kalian bisa membacanya ya. Apa yang membedakannya? Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi, selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik. Seolah-olah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi. Sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi di mana kualitas imajinasinya seorang pelukis maestro ternama. Ya, baik anak-anakku, kalian amati baik-baik contoh-contoh berikut ini. Nah, contoh berikutnya misalnya, anak-anak tersebut belum memiliki SIM karena belum mencapai 17 tahun. Bahkan tak jarang tinggal badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya psikis mereka sering jadi usianya penyebab kecelakaan lalu lintas. Ya, nah bisa diambilkan contoh lain dari karya sastra. Karena teks tanggapan ini kalian ambil boleh ya dari karya sastra, cerpen, novel, atau karya seni yang lainnya. Nah, misalnya ambil contoh lagi penggunaan konteks dari judul Student Hidup, ya. Penulisnya Marco Carto di Rome. Nah, coba kalian perhatikan. Ibu bacakan, ya. Ini konteksnya. Jika ditanyakan kepada siapapun yang pernah mempelajari kesastraan Indonesia selama 30 tahun terakhir tentang siapa itu Marco Carto di Rome, atau lebih populer dikenal Mas Marco, mungkin tidak sampai 100% yang pernah mendengar namanya. Benar? Nah, coba kalian pernah mendengar penulis Marco? Nah, ya, bukan suatu kesalahan jika Mas Marco tidak dikenal. Nama dan karyanya sendiri, ya seperti Student Hidup, memang tidak pernah disinggung ataupun dimasukkan ke dalam karya sastra. Pertama kali muncul tahun 1918 dalam cerita bersambung di harian Sinor Hindia. Setahun kemudian baru terbit dalam bentuk buku. Usia peredarannya tak lama karena disita oleh pemerintah kolonial. Buku-buku karya Mas Marco yang dikenal sebagai jurnalis sekaligus aktivis gerakan politik penentang kolonial Belanda ya ketika itu dipandang begitu membahayakan. Ketakutan penguasa di kala itu bukan tak beralasan. Karya-karya Mas Marco terutama Student Hidup berbeda dengan tema umumnya karya-karya sastra selama yang direkrut oleh pemerintah kolonial. Ya, itu sumbernya kalian bisa baca ya jika kalian penasaran. Contoh lain ya, ini masih contoh penulis Marco, Mas Marco. Penilaian karya itu apa sih isinya? Ya, baik. Mas Marco dalam karya-karya secara lugas menunjukkan keberpihakannya kepada kaum Bumiputra. Ia menggunakan tokoh Contraliner Walter sebagai tokoh penganut politik etis yang mengkritik ketidakadilan kolonial terhadap rakyat Jawa atau Hindia. Serikat Islam bukan saja Wardono, Wago, dan Biro
Nah, kalian mungkin di sini bisa lebih mendalam ya membacanya ya. Nanti kalian bisa melihat ya, browsing apa sih yang membuat penasaran dari karya ini. Nah, deskripsi karyanya. Karya Student Hido itu menggambarkan secara plastis kehidupan kaum priai Jawa ya, kaum priai Jawa dengan kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh politik. Bahkan kisah cinta sepasang tokoh novel pun diwarnai dengan kegiatan politik. Nah, kisah diawali dengan rencana orang tua Hido menyekolahkan ke Belanda. Ayah Hido, Raden Pratonojo, berharap dengan mengirimkan Hido ke Belanda, dia bisa mengangkat derajat keluarganya. Nah, penilaian karya penerbit pun ini tidak lepas ya, kalian bisa sampaikan. Sebagai salah satu contoh, dialog berikut cukup menjelaskan persoalan tersebut di naskah asli tertulis. Menurut Jeffries, kata Kontranen kepada Sri Ginanjar hendak masuk sekolah militer itu. Waktu dia dimaki-maki kepada Jongos kapal orang Jawa lantaran Jongos itu kurang tepat menjalani pemerintahannya ketika itu. Ya, namun terlepas dari hal tersebut, upaya untuk memperkenalkan salah satu karya yang tidak hanya menarik, akan tetapi terasa begitu radikal pada zamannya. Nah, makanya Marco Kartodikromo sangat pantas mendapat tempat dalam kanon kesastraan sebagai salah satu pendobrak dengan beberapa karya ya, yang sederhana. Dalam kalimat teks tanggapan, kalimat penilaian bisa berupa pujian atau kritikan. Maka kalimat ini pun termasuk opini. Contoh, saya tidak setuju jika pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti eskul diterapkan. Bisa kalian ya perhatikan. Nah, kalian pun nanti setelah Ibu jabarkan tadi materi-materinya ya, dari mulai struktur pengertian, struktur teks, kebahasaan, model-model teks ya, contoh-contohnya kalian bisa memahami kan dari teks tanggapan tersebut. Semoga kalian ini ya lebih memperterang ya, mendapatkan ilmu, dan kalian bisa membedakan untuk kritik, saran ya dari teks tanggapan itu sendiri. Nah, Ibu akan membuat kelompok ya. Kalian silakan membuat kelompok berempat ya. Nanti Ibu akan bagikan kelompoknya itu dengan kelompok 1 novel misalnya, kelompok 2 cerpen ya, kelompok 3 misalnya sajak ya, kelompok 4 misalnya puisi. Nah, setelah kalian membuat kelompok 4 ya, nanti kalian silakan berembuk apa yang akan kalian tanggapi dari sebuah cerpen atau sebuah sastra novel, dari buku-buku yang kalian pernah bacanya ya, yang kalian memang anggap suka. Nah, kalian silakan nanti berikan tanggapan sesuai urutan-urutan yang tadi Ibu sampaikan ya. Model-model teksnya tadi strukturnya masih ingat? Nah, anak-anakku, nah kalian nanti setelah membuat kelompok ya, kalian nanti mendiskusikan dengan teman kalian apa-apa saja yang dipertanyakan ya, dan membandingkan informasinya berupa kritik atau pujian ya. Dilanjutkan. Nah, tahapan konteks tadi kalian harus perhatikan ya, retorika bahasanya ya, sampai ke penilaiannya, karena ini sangat penting. Dari tahapan membangun konteks itu, struktur teksnya itu akan terbentuk dari konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun serta lugas. Ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mengamati dari teman-temannya tadi setelah diberikan penugasan dari kelompok-kelompoknya, kalian bisa saling menanggapi dan mengamati hasil pekerjaan teman-temannya.
ya, dengan membacanya. Lalu kalian bisa memberikan kegiatan literasi, ya, literasi, dan kalian menanggapi dari apa yang sudah dibacanya di kertas yang sudah disiapkan. Bisa dipahami anak-anakku untuk teknik berkelompoknya tadi, ya? Jadi kalian silakan berdiskusi. Lalu kalian setelah membuat kegiatan literasi, lalu kalian tuliskan resumenya, jangan lupa, ya, dirapikan paragrafnya, diingat-ingat lagi teks kebahasaannya, ya, yang berkaitan itu apa saja. Boleh kalian berikan warna merah, ya, yang mana kata tugas, kata kalimat aktifnya, kata berimbuhannya, terus yang termasuk evaluasi ya, strukturnya yang benar secara urutannya. Silakan nanti kalian supaya jelas teman-temannya, ya, memberikan masukannya. Nah, lalu kalian bisa mengamati, menyimak dari teman-teman tadi tentang apa yang sudah ditulis dan yang sudah dikerjakannya. Ya, tapi bisa juga dari buku teks misalnya ada beberapa contoh, silakan saja, ya, karena itu sebagai media. Nah, lalu kalian mengumpulkan informasi, saling menanya, lalu memberikan menyampaikan kembali dalam mengasosiasikan kembali, ya, menentukan dari ciri-ciri bahasa teks tanggapan dan menentukan fungsi teks tanggapan, ya, sesuai dengan urutannya. Lalu kalian silakan berpresentasi dengan ini, ya, dengan bahas, ya. Nah, kalian silakan untuk literasinya kalian bisa membaca kembali dengan ibu dengan materi yang tentunya lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.